Kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran KKA di hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah berkumpul lagi di sekolah Sion Tuhan. Sekarang kami akan memulai pembelajaran KKA kami Tuhan. Berkati Miss yang akan mengajari kami Tuhan, dan berkati kami agar kami dapat melakukan apa yang diajarkan Miss di masa depan kami dan berguna bagi hidup kami Tuhan. Ini doa kami, haleluya, amin. Terima kasih, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih, Shalom. Miss mau tanya sebelum mulai pembelajaran hari ini, Miss mau tanya bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah hari ini ada yang sakit? Tidak. Oke, puji Tuhan semuanya sehat ya. Kemudian apakah hari ini, saat ini atau tadi ketika berangkat ke sekolah ada yang lagi marah-marah? Tidak. Benar tidak? Benar. Jujur? Jujur. Oke, semua sukacita. Sekarang bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Kenapa kamu senang? Karena bisa ketemu dengan teman. Mulai pembelajaran kita buat lihat dulu ya supaya lebih semangat. Silakan berdiri. Siap ya? 1, 2, 3. Saat aku belajar, aku bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Ini kita akan belajar tentang KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Yang khususnya hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini yang Miss harapkan setelah kita belajar hari ini, kalian bisa berpikir secara komputasional, di mana kalian bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Prinsip berpikir komputasional, kalian mampu menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan belajar tentang berpikir tentang komputasional. Apa sih itu pengertian berpikir komputasional? Bisa baca sama-sama? Bisa. 1, 2, 3, baca. Beserta ini memiliki dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan teknik atau cara komputer. Oke, berpikir komputasional itu berarti kalian mampu menyelesaikan masalah setiap hari di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara komputer. Ya. Kemudian kita akan belajar ada 4 prinsip. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama apa? 1, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Contohnya, Miss kasih contoh. Jadi dekomposisi itu artinya memecah masalah besar. Masalah besar dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil supaya mudah diselesaikan. Contohnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalian pernah masak nasi goreng? Pernah. Bagaimana cara buat nasi goreng? Siapkan bahan alatnya, kemudian siapkan nasinya, siapkan bumbunya. Kedua yaitu tentang pengenalan pola. Apa yang dimaksud dengan pengenalan pola? Pengenalan pola adalah mengenal pola atau kesamaan dalam masalah atau data yang berbeda. Contohnya, tepuk tangan dengan pola AABB. Contohnya seperti ini. Kita tepuk tangan dengan buat pola AABB. Dengan tepuk tangan satu kali jepit jari. AABB. Coba kita tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, pola ini berarti pola apa? AABB. Coba kita buat pola yang lain. Tepuk
tepuk 1 kali, jentik 1 kali, tepuk 1 kali lagi. Siap? Dengan pola ABA. 1, 2, 3. 1. Oke, jalan pola. Jadi prinsip dalam berpikir komputasional itu ada 2. Yang pertama tadi dekomposisi dan yang kedua adalah pengenalan pola. Dan yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu apa? Memfokuskan pada informasi penting saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Contohnya sepeda. Kalau yang non abstraksi berarti kita menjelaskan dengan lengkap. Contohnya ambil sepedanya, kemudian naik sepedanya, pegang stangnya atau setirnya, kemudian akan kamu lakukan. Tetapi kalau abstraksi adalah kita fokus pada hal-hal yang penting dan yang tidak perlu itu kita buang saja. Contohnya cara sepeda pertama apa? Duduk di atas sadel, kemudian pegang stang dan kayu sambil menjaga keseimbangan. Jadi hal-hal yang tidak penting itu kita hilangkan. Itu disebut dengan abstraksi. Keempat, prinsip berpikir komputasional keempat adalah algoritma. Apa itu algoritma? Menyusun langkah-langkah rujukan logis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya adalah cara menyalakan komputer. Coba siapa ada siswa yang bisa memberikan contoh cara menyalakan komputer? Apa? Alvaro? Ya. Lalu tekan tombol power di CPU, lalu tekan tombol power di komputer. Oke, berikan tepuk tangan untuk Alvaro. Ada bisa contoh bagaimana cara memakai baju? Coba berikan contoh algoritma tentang menyikat gigi. Putri. Pertama ada sikat giginya dari odol, ulur-ulur pakai air, lalu sikat, lalu lagi baru. Oke, terima kasih Putri. Ada algoritma tentang membuat teh manis. Teh manis. Ambil gelasnya, baru taruh gulanya, sama taruh daun tehnya, lalu taruh air panas, lalu Diaduk baru taruh air minum. diminum. Oke, diminum. Itu adalah algoritma cara membuat teh. Oke, ada berapa prinsip berpikir komputasional? 4. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan keempat adalah algoritma. Bagian yang kecil. Ada pertanyaan? Sekarang kita perhatikan gambar atau slide yang Ibu tunjuk. Sekarang kita akan membuat petualangan kucing dan labirin. Di satu sisi ada seekor kucing yang sangat lapar, ya, sangat lapar. Kemudian di sisi lain ada ikan. Kita akan membantu bagaimana kucing ini bisa makan ikan yang ada. Apa yang kita lakukan? Maju atau mundur? Maju. Pertama, maju. Oke. Kalau misalnya kita maju, terus kemudian turun, belok, turun, belok, turun, maju, turun, maju, maju. Kira-kira bisa nggak kucingnya makan kalau kita jalan terus? Tidak bisa. Kenapa bisa tidak bisa? Karena oke, karena jalan buntu. Kemudian apa yang kita lakukan? Berarti dia maju.
dia bingung? Kenapa dia bingung? Kenapa dia bingung? Karena dia menerima perintah. Oh, tidak ada kata sama sekali. Kemudian ada juga kenapa dia bingung? Karena dia tidak fokus. Pernah kalian lakukan? Pernah lakukan? Pernah. Oh. Kira-kira contoh labirin tadi, kucing dengan labirin. Kenapa kucing tidak bisa makan? Karena dia salah jalan atau salah memberi perintah. Kalau komputer itu salah diberi perintah, berarti dia tidak bisa bekerja. Ya, oke. Sekarang kita akan lanjutkan pelajarannya. Kita akan bagi kelompok. Di setiap kelompok kalian akan kerja. Yang pertama itu tentang memperhatikan gambar yang ini sudah siapkan. Perhatikan gambarnya. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Apa yang harus kamu lakukan? Maksudnya Anda dari supaya tulis nama kelompokmu dulu, kemudian tulis nama anggotanya. Iya. Tulis apa? Boleh nama kelompok, boleh sukacita kah? Bisa kelemah lembutan kah? Bisa pakai pohon? Silakan. Apa nama kelompokmu? Sana kelompok? Damai Sejahtera. Ini kelompok? Kasih. Ini kelompok? Kemurahan. Sana kelompok? Sukacita. Ini kelompok? Permuasaan diri. Oke, silakan. Tulis nama kelompoknya dan tulis nama anggotanya. Yang harus kamu lakukan adalah perhatikan gambarnya, kemudian jawab pertanyaan sesuai dengan gambar. Pertama. Tomat. Buat langkah-langkah tadi itu apa? Langkah-langkah berarti dia dengan algoritma. Buat langkah-langkahnya. Langkah-langkah algoritma, langkah-langkah berbasis apa? Yang pertama apa? Langkah-langkah pertama apa? Boleh? Siapkan bahan dan alatnya. Buat tadi langkah-langkah membuat sendiri itu bagaimana? Jadi kalau langkah-langkah tidak harus dimasukin dengan algoritma. 1. Siapkan alatnya. 2. Panggang roti dan minyak. Ketiga apa? Tulis 1. Mana? Ini membuat apa kalian?
Terserah Bu. Ini gabung beda atau apa terserah. Iya, begitu pakai ini. Terserah. Itu kan sama bahannya. Iya. Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah membuat buket itu kami lakukan. Akan dapat apa langkah-langkahnya buat dan kedua apa? Iya, berarti boleh? Iya, tulis. Seperti yang nomor 3, cara memecahkan masalah besar menjadi apa? Bagian-bagian kecil. Itu sama tadi dengan apa? Dekomposisi. Iya. Iya. Yang ketiga, yang hasil A sampai nomor 3? Nomor 3 mana? Nomor 3. Iya, nomor 3. Ingat tadi dekomposisi itu bagaimana? Cara memecahkan jelasan besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah sekarang nanti bagaimana caranya kalau membuat ini supaya menjadi bagian kecil? Nanti kamu membagikan, iya bagi-bagi dari yang ini panggang, yang ini panggang, ini moles, ini yang iya, iya, satu orang dipanggang, kemudian
yang panggang, kemudian ini. Kalau komposisi nomor 3 tadi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ini sudah sampai nomor 3. Oh, nomor 2. Ya, selada. Selada, olive, saus. Nomor 3. Yang satu ini satu yang panggang, satu yang kecil, satu yang susun. Iya. Kecil ya, nomor 3 sudah. Sudah? Bagian kecil ya. Sekarang bagi-bagi tugas yang besar itu jadi nanti yang baca hasil kerjanya itu kelompok tadi kelompok apa ini? Kelompok damai sejahtera dan kelompok kemurahan. Sudah? Oke, kita akan presentasi dari kelompok yang pertama. Kelompok damai sejahtera. Berikan tepuk tangan ke kelompok damai sejahtera. Putri boleh baca atau siapa? Laki-laki atau siapa? Iya, berdiri bersama-sama sini. Sama-sama berdiri di sini. Dan teman-teman kami akan hasil. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Semua perhatikan. Damai Sejahtera. Nama anggota Dean, Santika, Mikael, dan Putri. Menurut kamu akan bahas di atas kalau bola, apa nama kegiatan yang kamu lakukan? Membuat atau memasak sandwich? Nomor 2. Oke, sandwich ya. Ada yang sama? Oke, lanjut. Bagaimana membuat sandwich berdasarkan gambar tersebut? Sebutkan semua langkah atau langkah yang diperlukan untuk membuat sandwich. Dari kelompok kita, Algoritma gaji. nomor 1, siapkan pemanggang. 2, memanggang roti. 3, setelah matang, angkat rotinya. Nomor 4, memoles sambal. Nomor 5, menaruh bumbu. Nomor 6, menaruh selada. Nomor 7, menaruh daging. Nomor 8, menaruh tomat. Lalu, nomor 9, ditutup dengan roti yang sudah dipanggang. Nomor 10, sandwich yang sudah jadi siap dinikmati. Siap disajikan dinikmati. Ya. Nomor 3, bagaimana cara memecahkan tugas besar membuat sandwich menjadi tugas-tugas kecil. Dekomposisi. Menyajikan sandwich yang telah jadi yang dibuat oleh Dean, Mikael, dan Putri. Oke. Menurutmu bagaimana membuat sandwich yang enak? Menggunakan alat pemanggang yang berkualitas dan dengan bahan-bahan yang bagus. Oke, terima kasih kelompok. Iya, silakan. Ada yang bertanya? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok kelurahan silakan.
terdiri dari Adi Theo, Adrian, Suprawi, Stephen, dan Shalom. Tugas nomor 1 yaitu soalnya, menurut kamu akan jadi apakah bahan di atas kalau diolah? Apa nama kegiatan yang kamu lakukan? Membuat atau memasak sandwich. Nomor 2, bagaimana membuat sandwich berdasarkan gambar tersebut? Tuliskan semua langkah atau urutan yang diperlukan untuk membuat sandwich. Kami menulisnya dalam bentuk algoritma. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Menaruh keju di atas roti. 3. Menggoreng telur. 4. Menaruh selada di atas roti. 5. Mengangkat telur yang sudah digoreng. 6. Memotong tomat. 7. Mengangkat tomat lalu menaruhnya di atas selada. 8. Menaruh telur di atas tomat. 9. Menaruh daging. 10. Memanggang roti. 11. Mengangkat roti dari panggangan. 12. Menaruh saus pada roti yang sudah jadi. Dan ke-13, roti atau sandwich sudah jadi dan siap disantap. 3. Bagaimana cara memecahkan tugas besar membuat sandwich menjadi tugas-tugas kecil? Kami membaginya dalam bentuk urut, seperti A. Menyiapkan alat dan bahan, B. Menggoreng telur, C. Menaruh bahan-bahan di atas roti, D. Memanggang roti, dan E. Menyiapkan sandwich yang sudah jadi dan menaruh saus di atas roti yang sudah jadi. Nomor 4, menurutmu bagaimana membuat sandwich yang enak? Nomor 1, cara membuat sandwich yang enak adalah mencari bahan-bahan yang segar dan berkualitas dan menghindari makanan yang tidak bisa dimakan sama kita atau alergi terhadap tubuh kita masing-masing. Oke, beri tepuk tangan untuk terima kasih dulu. Oke, kelompok untuk minggu depan, ya. Nanti minggu depan saya kerjakan. Mengakhiri pertemuan kita, Miss mau tanya, apakah ada hal baru yang kamu pelajari hari ini? Kira-kira tentang hal baru apa yang kamu dapat pelajari? Cara menyelesaikan masalah sehari-hari. Apa lagi? Membagi tugas-tugas besar menjadi bagian-bagian kecil. Berarti sebut dengan apa? D. Komposisi. Apa lagi? Algoritma. Ya, oke. Sekarang, bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Ada yang marah-marah ketika diskusi? Ada. Sekarang, ada yang mengantuk? Ada. Kemudian, ada yang sedih? Tidak. Ada yang senang? Ada. Oke, kita akan bertemu dengan pelajaran yang selanjutnya. Kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, yaitu ada definisi, ada mesin cerdas dan non cerdas, ada macam-macam kecerdasan artifisial dan prinsip-prinsip dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Ini kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Gema untuk pimpin doa penutup. Silakan Gema. Kita berdoa semuanya.